Kami dari Skapo. Smart Kapo. Saya, Rivaldi selaku CEO. Saya Azizir sebagai Research and Development. Saya Ilham sebagai Engineering. Saya Wiki sebagai PPIC. Pengembangan Kapo pada gitar. Latar belakang. Musik merupakan salah satu hiburan yang digemari banyak orang saat ini. Banyak pula yang mulai mempelajari alat musik, salah satunya adalah gitar. Untuk beberapa gitaris, tentu sudah tidak asing dengan alat bernama Kapo. Kapo berfungsi untuk memudahkan pemain gitar untuk menaikkan nada. Dengan semakin banyaknya pengguna, maka kami berkeinginan untuk membuat pengembangan terhadap Kapo ini, yaitu membuat Kapo multifungsi, di mana Kapo itu tidak hanya berfungsi untuk menaikkan nada, tetapi juga memiliki 3 fungsi lainnya, yaitu sebagai tuner, pin spooler, dan pick holder. Dengan pengembangan ini, kami berharap dapat memudahkan pemain gitar untuk kedepannya. Deskripsi produk. Gitar Kapo Chord ini memiliki fungsi utama untuk memudahkan pengguna meningkatkan posisi low senar atau open string dengan tujuan memudahkan pengguna untuk memainkan akord pada gitar tanpa perlu stem ulang dan dapat memudahkan menaikkan nada. Fitur pada produk. 1. Bridge High Note. Dengan gitar Kapo senar ini, Anda dapat dengan mudah menaikkan nada tinggi pada gitar tanpa harus menekan pada gagang gitar, sehingga jari Anda menjadi bebas untuk memainkan variasi nada lain. 2. No need re-stem. Gitar Kapo dapat membuat Anda tidak perlu banyak melakukan stem ulang pada saat bermain gitar listrik atau akustik. 3. High tension spring. Terdapat per pada bagian gagang untuk memudahkan Anda mengatur penjepitan pada senar gitar Anda. 4. Rubber protection. Bagian dalam Kapo dilapisi oleh karet, sehingga Anda tidak perlu khawatir neck dan fretboard gitar lecet dan tetap aman. 5. Aluminium alloy. Bahan dari penjepit senar Kapo ini adalah aluminium alloy sehingga tidak mudah berkarat dan tahan lama. Batasan masalah. Yang pertama, gaya penjepitan pada Kapo dapat menekan tiap senar gitar dengan baik. 2. Tuner pada Kapo dapat mendeteksi frekuensi senar gitar dengan baik pada saat tuning gitar. 3. Pin gitar dapat dilepas dengan puller pada Kapo dengan mudah. 4. Pick gitar dapat disimpan pada Kapo. Timeline pengerjaan dibutuhkan dalam suatu proyek. Tujuan dibuatnya timeline ini untuk mengatur setiap kegiatan agar menghasilkan progres yang signifikan. Berikut timeline yang telah kami buat. Tahapan pertama yang kami lakukan adalah melakukan survei terhadap customer. Survei ini ditunjukkan untuk mendapatkan data kebutuhan pasar terkait produk yang kami kembangkan. Dari hasil survei tersebut, lalu data tersebut diolah dan dibuatkan tabel seperti berikut ini. Hasil dari survei menunjukkan bahwa mayoritas responden menyetujui dengan rencana penambahan fitur pada Kapo. Berikut merupakan tabel akumulasi kebutuhan pasar terkait produk Kapo. Tabel ini ditujukan untuk mempermudah analisa kebutuhan pasar, sehingga dapat mempercepat proses analisa. Berdasarkan data pada tabel, dapat disimpulkan bahwa customer lebih mementingkan fungsi dan tingkat ergonomis yang tinggi daripada estetika produk, serta harga dari produk yang ekonomis. Kemudian, tahap selanjutnya dibuatkan hipotesis produk fitur. Tahapan ini mendeskripsikan secara kasar fitur pada produk yang dikembangkan berdasarkan data kebutuhan pasar, seperti contoh pada tabel berikut. Dari tabel dapat dilihat, fitur utama yaitu Kapo memiliki fungsi memberikan varian suara berbeda pada gitar. Dan juga fitur tambahan yaitu tuner memiliki fungsi men-setting senar gitar. Lalu penyimpanan pick memiliki fungsi menyimpan pick apabila tidak dipakai. Dan terakhir, penarik pin. Memiliki fungsi menarik pin ketika akan mengganti senar gitar. Tahap selanjutnya dilakukan perencanaan dan pembongkaran. Pada tahap ini, dilakukan perencanaan proses yang akan dilakukan dalam mengembangkan Kapo gitar ini. Mulai dari awal hingga akhir pemodelan produk, seperti contoh pada tabel berikut ini. Setelah itu, pembongkaran pada produk
ditujukan untuk memudahkan dalam mengidentifikasi fungsi dari setiap part yang ada pada produk tersebut. Akan tetapi, pembongkaran pada produk ini tidak bisa dilakukan dikarenakan mekanisme penguncian yang menggunakan pin fix, sehingga sangat sulit untuk dilakukan pembongkaran. Apabila dipaksakan pembongkaran, maka akan mengakibatkan kecacatan pada produk, sehingga tidak dapat dirakit ulang. Oleh karena itu, kami memberikan ilustrasi produk seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, pembuatan black box. Black box merupakan diagram alur dari proses pengolahan input menjadi output dari suatu produk. Kali ini, kami membagi menjadi dua jenis black box, yaitu pada produk existing dan produk pengembangan. Pertama, black box untuk produk existing. Berdasarkan data yang telah diabstraksi dari produk yang sudah ada di pasar, maka dapat disimpulkan bahwa struktur fungsi akan menjadi sebagai berikut. Pertama, yaitu mengubah tenaga manusia menjadi variasi suara gitar. Yang kedua, sistem penjempitan senar gitar dengan tenaga manusia dan pegas pada kapok. Black box kedua yaitu black box untuk rencana pengembangan. Pada pertama, kapo dilengkapi dengan tuner untuk tuning. Yang kedua, pada ujung kapo ditambahkan bentukan khusus sebagai puller pin. Yang ketiga, terdapat slot yang berfungsi sebagai penyimpanan pick gitar. Tahapan selanjutnya yaitu pembuatan rencana estimasi biaya. Perencanaan estimasi biaya dilakukan untuk mengetahui rincian biaya yang dibutuhkan dalam membuat satu produk. Dengan demikian, produk yang dirancang akan memiliki harga yang kompetitif dan sesuai dengan kemampuan di pasaran. Hal itu dikarenakan biaya perancangan akan mengacu pada data estimasi biaya yang diperoleh dari hasil survei harga di pasaran. Berikut merupakan rencana estimasi biaya yang kami buat. Diagram fungsi produk aktual. Ada dua input dari produk kapo ini, yaitu listrik dari baterai dan tenaga manusia. Dari tenaga manusia itu dapat meningkatkan loss senar, lalu tuning senar gitar, bermain gitar, melepas kapo dari gitar, dan kapo disimpan. Dan selanjutnya dari tenaga manusia juga bisa menempatkan puller pada pin gitar, lalu melepas gitar, dan pin gitar pun terlepas. Untuk listrik dari baterai, itu dikonvert kepada power on dan off, lalu mendeteksi frekuensi senar gitar, men-setting frekuensi, dan terjadi tuning senar gitar, yang outputnya merupakan suara gitar yang merdu. Dari power on dan off itu memunculkan indikator power on atau off. Kemudian, martik morfologi. Alternatif dari fungsi-fungsi perbagian, yaitu pertama itu ada fungsi menjepit senar dalam fret tertentu. Pada kondisi sekarang, pegas coil. Alternatif 2 menggunakan pegas coil. Alternatif 3 pegas torsi. Lalu untuk nilai mengatur frekuensi senar, kondisi sekarang itu belum ada. Alternatif 2 menggunakan tuner chromatic display, dan alternatif 3 menggunakan tuner. Untuk fungsi mencabut pin pada gitar, pada kondisi sekarang itu belum ada. Dalam alternatif 2 membuat alur pada salah satu handle, dan alternatif 3 membuat alur pada salah satu handle. Kemudian untuk fungsi tempat penyimpanan pick, kondisi sekarang itu belum ada. Alternatif 2 membuat tempat di belakang tuner. Untuk alternatif 3 membuat tempat di atas kapok. Untuk fungsi switch on dan off, untuk alternatif 1 belum ada. Alternatif 2 flip switch. Alternatif 3 off setting. Kemudian fungsi tuner bisa bongkar pasang. Alternatif 1 belum ada. Alternatif 2 membuat alur T-slot pada kapok. Alternatif 3 membuat dudukan pada tuner. Untuk fungsi harus kuat, alternatif 1 menggunakan aluminium alloy, alternatif 2 menggunakan ABS, alternatif 3 menggunakan silikon. Berikut tabel variasi alternatif. Untuk alternatif 1 menggunakan pegas torsi,
tuner color display, alur pada posisi 2, tepat di atas kapok, on dan off button, dudukan tuner, dan aluminium alloy. Untuk alternatif 2, menggunakan pegas torsi, tuner chromatic display, alur pada posisi 2, tepat di belakang tuner, on dan off button, alur pada kapok, menggunakan bahan ABS. Alternatif 3, pegas coil, tuner chromatic display, alur pada posisi 2, tepat di belakang tuner, offsetting, dudukan tuner, dan menggunakan bahan silikon. Untuk alternatif 4, pegas torsi, tuner color display, alur pada posisi 3, tepat di belakang tuner, on atau off button, alur pada kapok, aluminium alloy. Alternatif 5, pegas pada coil, tuner chromatic display, alur pada posisi 2, tempat di belakang kapok, on atau off button, alur pada kapok, bahan ABS. Untuk alternatif 6, pegas coil, tuner chromatic display, alur pada posisi 1, tempat di atas kapok, offsetting, dudukan tuner, dan menggunakan bahan silikon. Penilaian pada variasi alternatif dari hasil penilaian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa alternatif 1 menjadi alternatif terbaik dibandingkan dengan alternatif lainnya. Karena dari nilai didapatkan itu lebih tinggi dan memiliki data teknis yang lebih baik serta memiliki segi ekonomis yang baik. Desain modeling. Dalam proses desain modeling, kita menggunakan metode dengan cara 3D scanning. Tahap pertama merupakan persiapan alat dan bahan, yaitu membutuhkan developer powder, stiker marker, pembersih, dan juga produk yang akan dilakukan 3D scanning. Yang kedua, melakukan pembersihan pada produk yang akan di-scan, penempelan stiker marker, lalu pemberian developer powder. Yang ketiga, lakukan kalibrasi pada proses 3D scanning dengan alat-alat yang sudah tersedia. Kemudian tahap terakhir yaitu melakukan 3D scanning dengan mesin yang sudah terkalibrasi. Berikut hasil dari 3D scanning yang kami lakukan. Dilihat bahwa produk sudah terscan secara baik, tidak ada surface yang masih berlubang. Ini tandanya produk sudah selesai di 3D scanning. Berikut hasil analisis yang dilakukan, yaitu pada kondisi pencekaman pada kapok. Terjadi titik krisis pada bagian dekat sambungan, baik pada rahang tetap kapok, begitupun pada rahang tetap kapok. Kemudian pada kondisi pelepasan pin, titik kritis berada pada bagian colokan untuk melepas pin. Dan pada kondisi pelepasan kapok, titik kritis berada pada titik dekat pin. Namun dari titik kritis yang terjadi, semuanya masih di bawah batas izin dari tegangan yang diizinkan. Analisis ini membuktikan bahwa kapo yang dirancang akan aman selama penggunaan. Redesign. Pada tahap ini, desain 3D modeling yang sudah dibuat sebelumnya dikembangkan berdasarkan variasi dan kebutuhan pasar. Berikut tahapan redesign. Yang pertama, dari hasil 3D scanning dapat diperoleh file 3D model berupa produk kapo dalam bentuk STL. Selanjutnya, membuat 3D modeling dari setiap komponen pada produk kapo. Setelah membuat setiap 3D modeling dari setiap komponen pada kapo, maka langkah selanjutnya adalah membuat modifikasi dan improvisasi pada komponen untuk fitur yang akan ditambahkan pada kapo. Pada proses improvisasi, pertama, kami membuat improvisasi tuas tetap pada kapo dengan membuat bentukan coak di bagian ujung sebagai fungsi pin spooler. Setelah itu, kami membuat rail slot untuk penempatan pick holder pada komponen tuas tetap kapo. Setelah rail slot dibuat, maka langkah selanjutnya adalah membuat 3D modeling dari pick holder itu sendiri yang ditambahkan slot agar bisa dipasangkan dengan kapo. Langkah selanjutnya adalah membuat lubang pada komponen yang sama untuk penempatan dudukan untuk gitar tuner. Lalu,
Lubang ini digunakan sebagai dudukan gitar tuner yang berbentuk engsel, agar posisi tuner dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Langkah terakhir yaitu membuat assembly dari produk kapo multifungsi. Berikut merupakan perbandingan dari existing product dengan redesign product. Dari tampilan berikut dapat kita lihat bahwa harga dari kapo tuner di pasaran dengan dua fungsi, yaitu sebagai kapo dan tuner, itu sebesar 333.000. Sedangkan produk yang telah diredesign, yaitu Skapo, dengan penambahan fungsi berupa pick holder, dudukan tuner, dan pin spooler, dapat dikalkulasikan seharga Rp251.123,26 berdasarkan hasil perhitungan dari BOM. Bukankah itu fantastis? Dapat kita simpulkan bahwa produk yang kita redesign itu lebih efektif dan lebih ekonomis dari produk yang sudah ada. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Skapo. Smart Kapo.